mahasiswa yang bergabung, mahasiswa baru. Padahal mahasiswa kita ditambah intake Februari 21, kalau tidak salah mungkin ada sekitar 47-48. Tapi mudah-mudahan nanti sambil menunggu pembagian kelas, karena ini proses, nanti bisa segera bergabung teman-teman di kelas kita ini. Baik teman-teman, karena ini hari Jumat, mudah-mudahan PKKMP tingkat prodi bisa kita selenggarakan on time sesuai yang kami rencanakan. Jadi skenario-nya begini, nanti pertama saya akan menyampaikan, karena programnya adalah PKKMP, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru, ya tentu saya akan menyampaikan pengenalan tentang prodi kita, S3 Pendidikan Dasar, Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta. Kemudian nanti kalau masih ada waktu, kita buka sedikit tanya jawab. Nah setelah itu, kami nanti akan minta pada mahasiswa lama senior Anda, yaitu Mas Adi Ferdianur, alhamdulillah sudah bergabung bersama kita. Assalamualaikum Mas Adi. Waalaikumsalam Pak. Terima kasih, ini adalah senior kalian teman-teman. Mas Adi ini angkatan 18 dan sudah ujian kelayakan disertasi. Nah tentu nanti akan berbagi dengan saudara-saudara untuk ya bagaimana kiat-kiat ya studi S3, termasuk tadi kan didiskusikan ya bersama Bu Erna dan Pak Prapto terkait publikasi ilmiah. Nah senior Anda ini termasuk mahasiswa yang cukup sukses karena sudah tidak hanya 1-2, sudah beberapa artikel yang dimuat di jurnal ilmiah Trindex Scopus ya. Saya kira nanti bisa sharing dengan saudara-saudara. Kira-kira itu skenario-nya, dan izinkan untuk pada awal ini saya untuk share screen. Nah, oke, seperti yang saya sampaikan tadi, PKKMP adalah pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Nah, tentu saja harapannya, mohon maaf, saya tidak bisa memasang background ya, karena laptop saya berbasis iOS dan itu jadul, nah sehingga tidak berbasis Windows ya, sehingga tidak bisa atau tidak kompatibel dengan yang dirancang oleh panitia. Mohon maaf. PKKMB pengenalan kehidupan kampus bagi mahasiswa baru. Nah tentu akan kami kenalkan, dan mudah-mudahan dengan mengenal ini yang terpenting ya, karena kalau tidak dikenalkan kadang-kala dalam perjalanan itu masih ada hal-hal yang mungkin membuat mahasiswa itu menjadi ya kebingungan lah ya, kebingungan tentang apa, mengapa, dan harus berbuat apa gitu ya, terkait dengan tugas dan perannya sebagai mahasiswa. Nah tentu pertama saya tidak lupa menyampaikan selamat datang mahasiswa baru 2021, meskipun mungkin beberapa di antaranya karena S2-nya adalah dari UNY, ya tentu bukan hal yang asing, tetapi saya lihat beberapa di antaranya banyak yang dari non-UNY. Dan lebih dari itu, ternyata saya juga heran, angkatan ini itu banyak yang guru SD. Ya, ada yang ya dari berbagai penjuru dan itu adalah guru SD. Ya, makanya saya agak heran ya ketika ngisi KRS ada sedikit kebingungan, meskipun
itu penyebabnya adalah kami, karena kami tidak mengantisipasi. Jadi kami ada program intake ya, seperti yang kami sampaikan di WA Group. Karena ada program intake 2021 angkatan Februari. Nah, mahasiswa intake itu pada saat masuk Februari, semester Februari, dia langsung mengambil mata kuliah semester 2. Nah, semester 1 itu baru diambil sekarang ini bersama dengan mahasiswa baru. Termasuk dia juga sekaligus mengambil mata kuliah semester 3. Nah, karena dia mahasiswa intake dan mungkin bayar SPP-nya lebih dulu dari Anda, mungkin entry KRS-nya lebih dulu. Nah, sehingga ketika kelas size-nya sudah terpenuhi, teman-teman mahasiswa baru justru nggak dapat coupling gitu ya. Nah, itulah yang menyebabkan kemana agak sedikit ribet. Tapi setelah itu saya sampaikan ke admin, katanya sudah bisa waktu itu. Tapi nggak tahu akhir-akhir itu ya. Nah, akhirnya terjadilah ada yang ngambil kelas A dan kelas B dan seterusnya ya. Nah, ini ya antara lain mungkin itu. Saya jadi ingat ketika zaman awal-awal dulu, karena memang kelemahan sistem dan online itu antara lain ini ya. Jadi kalau ada sesuatu yang tidak terantisipasi, maka menyebabkan sedikit masalah. Tetapi saya harap teman-teman tidak cemas karena masih ada waktu untuk memperbaiki. Tapi intinya saran saya, kalau teman-teman termasuk kelas A, ambillah mata kuliah. Baliknya kalau masuk kelas B, ambillah mata kuliah kelas B. Karena ini sudah dibagi oleh sistem dan seterusnya akan begitu. Nah, sehingga nanti enak mengontrol ini. Nah, itu mohon menjadi perhatian. Tapi sudah puluhan tahun di S1 itu sebenarnya nggak ada masalah. S1 kami juga puluhan tahun kelasnya sudah paralel. Hanya sudah paralel dan dia sudah otomatis ya, karena ternyata teman-teman mahasiswa S3 ini ada juga yang belum ngerti bahwa dia masuk kelas mana gitu ya, kelas A atau kelas B gitu ya. Ternyata ada ya, setidaknya sependek yang saya tahu dari pembicaraan WA Group kemarin ya. Padahal itu di sistem sudah. Jadi kecuali yang katanya Mas Ferdi itu kan hanya satu kelas ya nggak dibagi-bagi. Mas Adi ya, itu nggak dibagi-bagi. Nah sekarang karena di jumlahnya banyak dibagi-bagi, nah akhirnya ya sedikit terjadi ya dalam tanda kutip keseruan. Tapi nanti akan bisa diperbaiki ya. Jadi itu intinya. Kemudian perlu diketahui bahwa setiap prodi itu ada koordinator program studinya yang tugasnya adalah ya membantu memberikan layanan. Ya meskipun mohon maaf ya karena saya ini juga dosen dan tugasnya juga tidak sedikit ya dari S1 S2 S3. Nah, oleh sebab itu saya mohon maaf barangkali layanan kami terutama hal-hal yang sifatnya teknis ya itu memang kadangkala saya agak ya sedikit terkendala ya, apalagi mohon maaf Jabri itu saudara-saudara, yang namanya Jabri itu dari berbagai penjuru ya, Mas. Satu menanyakan gimana Pak bimbingan skripsi saya, S2 gimana Pak tesis saya, gimana Pak disertasi saya. Jadi kadang-kadang numpuk-numpuk gitu. Jadi ya mohon maaf kalau sok-sok itu tidak terbuka bahkan tidak terjawab sama sekali ya. Ya inilah risiko segala sesuatu berbasis daring dan sehingga ada kendala-kendala yang di luar dugaan kita ya. Yang itu kadang-kala mungkin ya mahasiswa mungkin kalau tidak dijawab atau tidak dilayani mungkin ya saya paham mesti terasa sakit gitu ya. Bahkan mungkin kalau boleh bilang sakitnya di sini Pak gitu ya. WA tidak dijawab gitu ya. Tapi mohon maaf ya, karena itu tadi karena tugas kami yang cukup berat. Sebenarnya kami juga dibantu admin ya Bu Lina, tapi ya tetap saja terbatas ya. Tapi insya Allah untuk ke depan akan kita upayakan untuk layanan ini menjadi lebih lancar, lebih baik, dan sehingga
apapun masalah yang dihadapi oleh mahasiswa itu kan bisa segera tersampaikan ke kami, dan sehingga ya syukur-syukur kami bisa memberi solusi. Jadi kalau toh misalnya WA tidak dijawab, tidak direspon, tetap saja nge-WA. Ya, karena ya siapa tahu satu ketika Panduka lalu tertarik untuk merespon, nah itu saya kira wajar. Dan saya tidak apa-apa. Jadi teman-teman masa berkali-kali mengingatkan itu nggak apa-apa. Saya nggak tersinggung ya, karena memang jujur semua dosen begitu mengakui bahwa ya tagihan itu luar biasa ya, yang validasi, yang bimbingan ya, yang mungkin juga urusan lain ya itu luar biasa, rekomendasi untuk beasiswa macam-macam ya, jadi sangat banyak ya. Tolong dibayangkan bahwa dosen itu memang harus melayani banyak orang, dan dosen itu tidak mengenal hari libur ya. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu tetap kami kerja melayani. Nah, gimana mau mereview proposal sempatnya ya Sabtu Minggu, melayani bimbingan disertasi sempatnya ya malam Minggu ya. Jadi nggak ada ini sama sekali. Nah itu apa namanya, kesulitan kami yang kadang-kala ya mohon maaf dalam layanan itu kurang bisa maksimal. Tetapi kami akan berupaya untuk depan menjadi lebih baik. Baik saudara-saudara, jadi sebagai koordinator Prodi S3 adalah saya, nama saya Haryanto. Saya kira kalau teman-teman di UNY, dari UNY sudah nggak begitu asing dengan nama saya. Tapi yang baru-baru ya, yang mungkin S2-nya bukan dari UNY, mungkin sedikit ya diketahui ya, Haryanto itu banyak di UNY. Saya identifikasi itu 20-an lebih karyawan dosen itu yang bernuansa Haryanto. Tri Haryanto, Ibnu Haryanto, Suharyanto, Sugi Haryanto. Di VIP saja ada 2 Haryanto, ada Kiryanto. Jadi banyak nama Haryanto, tapi sudah jangan salah, Haryanto yang satu ini beda dengan lainnya, itu clue-nya ya, kira-kira begitu. Karena nama saya itu ada kaitannya dengan hari kelahirannya. Hari kelahiran saya itu bertepatan dengan saat umat muslim memandangkan takbir. Karena esok harinya adalah hari raya Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya waktu itu saya mau diberi nama Haryoyo, hari raya, tapi kok nggak lazim gitu. Paling saya guru SD mengusulkan sudah diberi nama Haryanto saja. Karena yang berhak memberi nama bapak saya nanya apa maknanya? Haryanto itu maknanya hari raya toh. Nah, gitu, kira-kira begitu. Makanya nama Haryanto itu bagi saya nama yang ya sangat berarti lah. Ya silakan yang lain pakai Haryanto, tapi mungkin tidak sebermakna nama saya, kira-kira begitu. Berikutnya, program studi S3 pendidikan dasar itu berdiri atas SK Kementerian nomor 182 APT /1 2015 tanggal 11 Desember. Dan alhamdulillah teman-teman Prodi S3 pendidikan dasar terakreditasi A sejak 16 Oktober 18 ya, sampai 16 Oktober 2003 ya, masih cukup lama. Dan saya yakin saudara antara lain ya, mungkin saudara mendaftar di S3 pendidikan dasar UNY mungkin juga karena akreditasinya ya. Terutama teman-teman yang beasiswa ya. Oh, maaf saya harus banyak minum. Terutama teman-teman yang beasiswa biasanya kan dipersyaratkan ya, jadi akreditasinya apa. Visi kami, visi Prodi Pendidikan Dasar adalah pada tahun 25 menjadi program studi yang mampu mengembangkan ilmu pendidikan dasar yang mencakup ilmu belajar dan pembelajaran anak sekolah dasar dan pengembangan pendidikan dasar yang berbasis karakter, budaya, yang bermuara pada dihasilkannya lulusan yang kreatif, inovatif, dan unggul di kawasan Asia Tenggara, berlandaskan ketakwaan, kemandirian, dan kesedihan. Dan inilah visi kami yang tentu di breakdown dari visi universitas, ya. Terutama untuk kreatif, inovatif, unggul,
takwa, mandiri, cendekia ya. Itu di breakdown dari sana. Misinya ya saya kira sama seperti misi-misi lembaga perguruan tinggi. Jadi pertama menyelenggarakan pendidikan dan menyiapkan tenaga pendidikan sekolah dasar yang profesional. Lalu melakukan penelitian karena tridharma, pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Melakukan penelitian dan pengajian ilmu pendidikan dasar untuk pengembangan pendidikan di tingkat dasar yang berkualitas. Nah, tentu atas dasar visi ini, harapan kami saudara-saudara dalam memilih tema-tema disertasi kalau bisa inline ya, mendukung tentang visi yang kedua ini atau yang B ini. Lalu C, melaksanakan pengabdian pada masyarakat dalam pendidikan dasar untuk kemaslahatan masyarakat. Nah, lalu D, membangun suasana akademik melalui tata kelola yang mampu mendorong peningkatan mutu pendidikan, penelitian, dan pengabdian untuk mewujudkan lembaga yang berdaya saing tinggi. Dan seperti tadi disampaikan oleh Bu Erna dan juga Pak Prapto ya berkait tentang publikasi, itu adalah bagian dari menciptakan suasana akademik yang berkualitas. Jadi hasil-hasil penelitian itu kalau bisa dipublish melalui jurnal, kemudian disubmit ke jurnal-jurnal internasional maupun nasional yang yang bereputasi lah ya. Nah, itu kira-kira. Nah, ini struktur kurikulum. Mohon maaf, jadi tiba-tiba langsung ini ya. Mohon maaf, ini bukan struktur kurikulum by riset ya. Sebentar, saya perbaiki, bukan by riset. Oh, enggak bisa ya. Baik, sorry. Ini nanti aja. Jadi ini mohon maaf ini bukan struktur kurikulum by riset. Oh, ini sudah Baikos, sudah betul. Baikos yang di barisan di bawah. Ada nggak yang barisan? Oh, ini sudah ada. Sudah ada yang barisan. Saya pikir tadi ya saya sedang mengedit barisan. Baikos ya, Baikos. Jadi di prodi kita sebenarnya ada 3 pilihan. Mungkin ada mahasiswa baru yang mix ya, ada yang mengambil mix. Baikos, barisan, and mix antara Baikos dan barisan. Tapi mohon maaf untuk yang by mix karena panduan kami belum fix ya, daripada nanti penyelenggaranya menjadi bermasalah. Kami sepakat di pasca kemarin untuk yang terlanjur mengambil mix untuk bisa memilih ya mau beralih ke Baikos atau by riset. Dan ini yang mohon untuk menjadi mohon dimaklumi karena pengalaman by riset teman-teman kemarin karena kami membuka program by riset sementara panduannya belum fix. Nah, akhirnya dalam tanda kutip agak bermasalah kemarin. Makanya kami tidak akan mengulang masalah seperti itu. Oleh satu yang by mix, kalau ada mahasiswa atau teman mungkin kalau nggak salah ada 2 per 1. Tolong segera berpindah ke by course atau by riset. Ya, milih satu di antara 2 itu. Ya, jadi mohon maaf. Ini struktur kurikulumnya teman-teman, tetapi struktur kurikulum ini ya agak berbeda dengan yang di kurikulum yang saya share melalui WA Group. Ya, karena di situ ada sedikit penyesuaian ya. Di sini ada sedikit penyesuaian. Ya, jadi kalau di halaman ini saya kira nggak masalah. Termasuk jumlah ya, jumlah SKS itu yang betul 49 ya, bukan 50. Kalau di kurikulum yang saya bagi di WA Group itu jumlahnya 50. Tapi yang betul setelah saya jumlah secara manual ternyata yang betul 49 SKS. Dan itu sudah memenuhi syarat. Ya, sudah memenuhi syarat SKS untuk S3 ya. Nah, yang berbeda itu yang mata kuliah matrikulasi, teman-teman. Jadi matrikulasi itu diperuntukkan bagi mahasiswa yang S2-nya bukan Dikdas atau bukan PGMI ya. Jadi kalau pendidikan guru madrasah ibtidaiyah termasuk Dikdas, jadi tidak perlu mengambil matrikulasi. Ya meskipun di kurikulum itu yang disebut hanya non-Dikdas gitu ya.
Tapi kalau kemarin ada yang bertanya kalau nggak salah, ya, teman kita ini yang dari S2 PGMI, saya kira nggak masalah. Itu sudah relatif sama dengan Dikdas ya. Hanya kuliahnya mungkin di UIN atau di mana ya. Nah, perbedaannya hanya di sini ya, di matrikulasi. Kenapa matrikulasi berubah semesternya? Jadi kalau nggak salah, riset dan praktek pembelajaran SD itu di semester 3. Nah, itu kami geser di semester 2. Kenapa? Karena mata kuliah ini di S2 itu dipasang di semester genap. Ya, sehingga kalau dipasang di semester gasal, nah itu kan nanti kami harus menyelenggarakan tersendiri. Selama ini teman-teman, matrikulasi itu ditempuh dengan jalan atau dengan cara mengikuti kuliah di semester di level S2. Jadi teman-teman ikut kuliah di level S2. Kecuali teori dan psikologi belajar anak. Ya. Teori dan psikologi belajar anak itu kan matrikulasi untuk dosen dan non-dosen. Ya, non-dosen itu termasuk guru ya, guru SD, guru SMP ya, dan lain-lainnya, yang bukan dosen. Itu kan matrikulasinya berbeda. Mata kuliahnya juga beberapa ada yang sama, beberapa berbeda. Perkembangan dan belajar bisa di SD. Perkembangan bisa di SD. Itu sama. Pembelajaran bisa teknologi informasi. Nah, itu untuk yang guru, sementara yang non guru tidak, atau yang dosen tidak. Ya, begitu seterusnya. Nah, untuk teori dan psikologi belajar anak, tolong nanti kelas A maupun kelas B, ya, atau katakanlah semua angkatan mahasiswa ini, untuk mengikuti mata kuliah yang diampu oleh Pak Nurwangit. Ya, ini mohon dicatat ini. Saya kira sudah ditawarkan itu. Nah, nanti diperbaiki SKS-nya. Sekali lagi nggak usah cemas, karena nanti ada masa nambah ngurang tanggal 6 dan 11, 6 sampai 11 September ya. Nanti semua diperbaiki. Yang kelas A ngambil A, yang B ngambil E, termasuk matrikulasi. Jadi matrikulasi ini untuk dosen ya, itu ada 2 mata kuliah, teori dan psikologi belajar anak, dan mata kuliah pengembangan kurikulum dan inovasi pembelajaran SD. Itu SKS-nya 0 ya, meskipun kalau di S2 itu SKS-nya 2 ya, tetapi Anda nanti SKS-nya itu tidak dihitung ya, 0. Tapi harus lulus ya, wajib lulus. Nah, yang non dosen matrikulasinya ada 3 mata kuliah, pembelajaran berbasis teknologi informasi, teori dan psikologi belajar anak, dan pembelajaran dan penilaian tematik integratif berbasis karakter. Ya, jadi ada 3 mata kuliah yang non Dikdas ya, yang guru. Ya, mohon maaf, mungkin kemarin kami lupa barangkali tidak mengontak admin untuk mencantumkan ya nomen-nomen mata kuliah bagi teman-teman yang matrikulasi. Meskipun beberapa saya lihat sudah ada yang ngambil mata kuliah matrikulasi, berarti mungkin sudah terpasang mata kuliah ini. Mudah-mudahan benar pemasangannya. Jadi 3 mata kuliah untuk non-Dikdas sudah terpasang, begitu juga 2 mata kuliah untuk yang dosen juga sudah terpasang. Nah, inilah yang saya katakan tadi, struktur by riset. By riset itu teman-teman, saya tidak tahu, mungkin ada 1 atau 2 di kelas kita ini. By riset itu teman-teman jangan dikira lebih ringan. Relatif sama, bahkan cenderung menurut saya lebih berat. Karena by riset itu kalau di pasca, nanti mahasiswa itu setiap hari harus datang ke kampus. Sudah disiapkan ruangan, di ruangan itulah mereka selalu dan terus bekerja atas pantauan dan bimbingan promotor. Ya, jadi by riset itu mahasiswa itu harus, ya ini yang direncanakan ya, tapi nggak tahu nanti. Jadi kalau di pasca sudah disiapkan ruang-ruang itu, jadi ruang kerja. Ini kita mengikuti
model S3 di luar negeri. Saya pernah berkesempatan ke Jepang di sebuah perguruan tinggi ternama, masuk di ruang profesor. Begitu kami masuk di ruang profesor, ternyata di situ ada banyak tempat duduk dan beberapa orang selain profesor itu. Kami tanya, ternyata dia adalah bimbingan dari profesor itu. Ya, sehari-hari dia selalu diberi tugas, misalnya untuk menyiapkan proposal, mengembangkan instrumen, melakukan penelitian. Ya. Proyeknya dosennya itu. Ya, makanya dosennya itu karyanya sangat banyak karena dibantu oleh mahasiswanya yang S3 itu. Jadi by riset itu. Jadi dia diajak berdiskusi tentang suatu tema penelitian yang akan diteliti, kemudian mengembangkan proposalnya, mengembangkan instrumennya, ya, dan seterusnya ya, sampai targetnya adalah artikel, selalu begitu. Ya, laporan penelitian itu wujudnya artikel yang siap publish. Nah, itulah yang terjadi. Jadi kita akan coba ikuti yang semacam itu. Jadi jangan dikira by riset itu wah lebih ringan, nggak ada kuliah, nggak ada. Enggak, justru dia kayak orang kerja kantoran, yang masuk pagi pulang sore gitu ya. Karena dia selalu kerja, beraktivitas berkait riset, pengembangan instrumen dan lain-lain atas bimbingan dan panduan dari dosen promotornya gitu ya. Nah ini nih yang kami akan rancang. Nah perlu diketahui, saya kira Pak Direktur dan juga informasi lain juga sudah beredar bahwa S3 ini di Pasca itu berakhir 30 Agustus ya. Setelah itu nanti akan melimpah ke ke fakultas, karena ilmu ini adalah ilmu linier ya, bukan multidisiplin ya. Jadi oleh sebab itu nanti kami juga akan usulkan yang by riset meskipun di fakultas pun akan kita upayakan bisa terstandar ya, seperti yang akan ada di Pasca. Ya, jadi mahasiswa itu sehari-hari harus ya setidaknya kontak lah. Ada kontak, ada komunikasi, ada interaksi dengan promotornya. Untuk apa? Ya untuk mendiskusikan di samping kurikulumnya ini ya, misalnya kajian literatur, proposal disertasi, kemudian menyiapkan artikel. Artikel yang ditargetkan untuk by riset adalah 2 artikel terindex Scopus dan 1 artikel Sinta, itu minimal ya. Tapi kalau promotor mengendaki lain ya harus diikuti ya. Nah itu yang by risetnya. Sehingga harapannya ya mahasiswa by riset itu kemampuan risetnya tentu akan lebih hebat gitu ya harapannya. Bahkan disyaratkan juga kalau nggak salah bahasa Inggrisnya juga ada level tertentu ya. Karena setiap hari harus diajak lari oleh dosen promotornya untuk mereview artikel dan sebagainya, maka kemampuan bahasa Inggrisnya harus lebih baik ya dibandingkan yang bagus. Meskipun bagus juga bukan berarti tidak boleh lebih baik ya, harus sama setidaknya ya kemampuan bahasa Inggris, karena di S3 itu sangat diperlukan ya, dalam mengkaji artikel-artikel dan juga buku-buku yang relevan ya. Nah ini saudara untuk struktur kurikulum. Nah saya akan sedikit menyinggung tentang disertasi ya, karena sebagian besar mahasiswa masa studi menjadi panjang itu lebih banyak disebabkan karena disertasi, penyusunan disertasi. Kalau kuliah ya, terutama yang by course ya, by course itu kalau kuliah saya kira ya nggak masalah lah. Ya, saya kira pada saatnya mesti lulus ya. Jadi kalau misalnya teori itu direntang 3 semester, ya meskipun kurikulum ini akan kami rekonstruksi ya, kurikulum PGSI akan kami rekonstruksi untuk teori itu cukup 2 semester. Lalu semester 3 dan seterusnya itu disertasi. Tapi biasanya teori lancar ya, tapi begitu masuk disertasi, nah inilah yang menjadi kendala. Oleh sebab itu dari awal saya perlu mengenalkan kepada saudara-saudara untuk supaya Anda kenal ya, karena ini program pengenalan kehidupan kampus. Jangan sampai
Anda melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh senior Anda. Ya kecuali Mas Adi ya, Mas Adi ini termasuk cepat. Tapi yang lain beberapa di antaranya itu kadang-kala angkatan 18, 19 itu belum seminar ya. Proposal aja belum fix, nah ini kan keterlaluan. Oleh sebab itu perlu saya kenalkan sejak dini tentang disertasi ya. Jadi saya kira Anda paham disertasi itu adalah karya terakhir dari mahasiswa yang ingin memperoleh doktor. Nah persyaratannya ini saudara. Yang pertama dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah ya, di bawah bimbingan dosen pembimbing. Itu. Lalu yang kedua menunjukkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir dan berkarya ilmiah yang bersifat kreatif, original dan teruji. Dan yang ketiga mempunyai nilai manfaat tinggi untuk pengembangan pengetahuan teknologi dan atau seni dalam bidang pendidikan dan non-pendidikan dengan dukungan fakta empirik. Lalu yang keempat, pengembangan pengetahuan teknologi dan seni baru, karena ini S3 ya, kalau S2 nggak perlu ada tuntutan baru ya, jadi kebaruannya itu dituntut. Novelty-nya itu harus dikedepankan ya, jadi kalau nanti Anda menentukan tema disertasi, sudah berpikir tentang kebaruannya itu apa dari judul yang dikembangkan itu. Ya. Karena kalau kebaruannya tidak nampak, ya saudara nanti akan dikejar ya, dikejar oleh promotor dan juga tentu oleh dewan penguji pada saat ujian nanti. Nah, ini kebaruannya apa? Jadi harus ada kebaruannya. Ya. Lalu memecahkan yang kelima, memecahkan permasalahan ilmu pengetahuan teknologi dan atau seni dalam bidang keilmuannya melalui pendekatan inter, multi, dan transdisipliner. Ya, jadi itu persyaratan disertasi. Nah ini syaratnya judul disertasi. Bersifat aktual, spesifik, original, inovatif, dan berpeluang menghasilkan temuan baru ya tadi yang novelty tadi. Jadi itu syarat yang pertama. Yang kedua, menggunakan pendekatan inter, multi, dan transdisipliner di dalam memecahkan masalah. Yang ketiga, relevan dengan substansi keilmuan program studi. Ya, termasuk tadi ya, mendukung visi misi tadi ya. Jadi mohon semua itu inline dengan visi misi prodi, karena kalau sudah inline dengan visi misi prodi, itu dengan sendirinya akan inline dengan visi misi universitas. Bukan duplikasi dan atau plagiasi, tadi saya kira disinggung juga oleh Bu Erna dan Pak Prapto terkait persoalan ini. Terdiri maksimal 15 kata, ini judul ya. Jadi tolong kalau membuat judul jangan berdele-dele, jadi cukup 15 kata. Syukur kurang dari itu, ya, syukur kurang dari 15 kata. Menggunakan frasa benda, ya. Nah itu syarat-syarat judul disertasi ya. Berikutnya berkait perkuliahan teman-teman. Jadi perkuliahan sama saya kira bagi yang dosen, jadi maksimal kehadiran itu perlu 16 kali tatap muka, lalu aktif dalam proses perkuliahan dan tertib tugas juga yang diberikan. Nah ini yang kadang-kala saya perlu mengingatkan ya. Jadi kalau dosen sudah membuat komitmen kesepakatan dengan Anda berkait timeline ya, atau deadline ya, kapan tugas itu harus diselesaikan, tolong biasakan on time. Ya, tolong biasakan on time. Jadi kalau minggu depan ada tugas, usahakan ya, apapun wujud tugasnya, kumpulkan minggu depan. Ya. Dan saudara tidak perlu cemas dengan tugas-tugas yang banyak. Ya, karena memang mahasiswa dia seperti itu. Ya, dosen kalian itu semuanya S3. Ya, pernah melakukan hal yang sama, jadi nggak asing lagi. Jadi nggak perlu saudara bahasa Jawanya itu, bahasa Jawa itu sambat gitu ya, mengeluh gitu ya. Nggak ada ya, nggak ada kamus mengeluh. Jadi mahasiswa itu ya memang begitu tugasnya gitu loh. Ya, jadi memang itu tugasnya. Nah, oleh sebab itu saya menyarankan kalau sudah disepakati ada deadline-nya kapan, atau mengupayakan sebelum deadline, apapun wujudnya ya. Ini penting supaya nanti Anda ya tidak bermasalah dengan dosen akibat mengumpulkan tugas di luar waktu yang disepakati. Cermati buku akademik dan buku pedoman penulisan tesis dan disertasi. Saya sudah
menyampaikan bahan ini ya, meskipun pedoman penulisan disertasi kita masih 2017, tapi ya itu yang kita pakai. Ya. Jadi mohon dibaca betul itu ya. Karena kadang-kala saya tuh masih masih heran ya, ada mahasiswa S3 membuat daftar pustaka aja nggak bener gitu ya. Padahal kan sudah S3, sudah pernah menulis skripsi, tesis gitu ya. Nah, saya tuh coba cermati panduan itu. Nah tentu karena ini adalah panduan UNY, ya ikuti panduan UNY. Anda jangan terpancang dengan panduan sebelumnya yang mungkin bukan UNY. Gitu. Jadi ikuti itu, ya ini penting. Kemudian aktif berdiskusi dengan dosen, teman mahasiswa, ya, bahkan mungkin juga dengan praktisi ya, guru atau lainnya sekolah, atau institusi yang terkait. Ya, ini untuk apa? Untuk memperkaya wawasan Anda terkait bahan kajian yang dibahas dalam mata kuliah ya. Saya kira ini penting. Ya. Ini publikasi, saya kira tadi sudah disampaikan oleh Bu Erna dan Pak Prapto, saya tidak perlu mengulang. Ini juga, nah predikat kelulusan saya kira sama seperti di perguruan tinggi lain. Nah, saya berharap mudah-mudahan angkatan ini ya, ada yang insya Allah nanti pada saatnya ada yang summa cum laude. Summa cum laude itu IPK-nya 4 bulat gitu ya. Ini mudah-mudahan ada ya. Beberapa senior Anda sudah beberapa waktu yang lalu ada ya yang summa cum laude. Jadi IP-nya itu 4 bulat. Oleh sebab itu dirancang dari sekarang, ya mudah-mudahan IP Anda bisa mencapai 4 bulat ya. Nah, plagiarisme juga begitu, tadi juga sudah disinggung Pak Prapto, Bu Erna, jadi mohon hati-hati teman-teman. Jadi sekarang ini untuk ngecek karya kita ini plagiarisme atau tidak, saya kira cukup banyak ya software-software yang bisa ngecek ini ya. Turnitin misalnya, nah itu saya kira tolong biasakan untuk setiap karya itu dicek di Turnitin, nah, sehingga ketahuan kesamaannya itu berapa persennya. Ini jangan sampai nanti di akhir dari karya Anda itu ketahuan plagiarisme setelah dicek dengan software. Bentuknya saya kira bisa macam-macam. Ini nggak perlu saya ini kan, nah sanksinya ini yang barangkali ya, yang G ya, itu bisa dalam pelanggaran yang berat barangkali pembatalan jasa ya, apabila masa telah lulus dari satu program ya. Ini tentu melihat plagiarisme seberapa beratnya gitu ya. Lain-lain, saudara dalam rangka penelitian disertasi, saudara nanti akan melalui lamannya Dikti ya, kalau masih ada. Saudara nanti sebenarnya akan difasilitasi dengan dana Dikti ya, yang dalam bentuk hibah penelitian. Nah itu tolong ikuti itu ya, template yang diatur oleh kementerian itu Anda ikuti, karena kalau Anda tidak mengikuti tidak akan memperoleh hibah penelitian ya yang disediakan oleh Dikti, kalau nggak salah 50-an juta ya, itu tiap tahun ditawarkan. Nah, ini tolong dikawal betul tentang penawarannya, syarat-syaratnya, dan termasuk proposalnya kayak mohon untuk bisa ya. Kemudian saya versi ya, kebaruan ya dari judul itu, disertasi itu menjadi yang sangat penting. Itu tolong ada fokus ya untuk menentukan tema atau judul disertasinya. Nah, itu kalau bisa memperhatikan track record ya, itu penting. Jadi track record Anda itu penelitiannya itu di bidang apa? Nah, itu kalau bisa terekam dengan baik, nah, sehingga linearitas bidang itu kelihatan ya.
Jadi jangan sampai Anda itu siksak gitu ya dalam hal penentuan tema penelitiannya atau tema judul disertasinya. Nah, mohon juga teman-teman nanti suatu ketika misalnya saya minta untuk beberapa di antara kalian membuat proposal penelitian, proposal PPM, dan bahkan mungkin kami minta untuk membantu persiapan perpanjangan akreditasi misalnya. Nah, ini mohon untuk ya teman-teman tidak keberatan ya. Karena di Prodi itu ada penelitian yang didanai oleh UNY, dana di bawah UNY, ya, sarannya sekitar 20 juta, yang itu harus melibatkan mahasiswa. Kalau satu nanti mohon barangkali ya satu atau beberapa di antara teman-teman saya minta untuk membantu, tolong bantulah kami, termasuk untuk masyarakat. Pengabdian masyarakat di Prodi itu mungkin ya enggak besar ya, dan sekitar 10 jutaan, nah itu dana UNY ya. Nah itu juga harus melibatkan mahasiswa. Ini mohon nanti ya barangkali satu atau beberapa di antara teman-teman yang saya minta untuk membantu, nah tolong untuk ringan tangan ya, jangan datang. Nah, ini dosen-dosen kita, tapi ini tidak lengkap ya. Ini kurang lengkap, nanti akan saya berikan yang dalam bentuk Word, yang itu semua dosen ada nama. Bahkan mungkin sudah saya posting ya. Sudah posting di WA Group dalam rangka untuk membuat WA Group mata kuliah. Oh ya, mengingatkan lagi, tolong WA Group mata kuliah itu segera dibikin dan dosen mata kuliah untuk di-add ya. Karena dia sangat menunggu-nunggu, apalagi ini sudah Jumat, Sabtu, Minggu, Senin sudah masuk. Itu dosen biasa nunggu-nunggu. Kemudian, kalau nggak salah, ya berkait link Zoom ya, kalau misalnya dalam bahasa daring, kalau nggak salah, dosen karyawan UNY itu sekarang sudah memiliki akun Zoom. Saya sudah membuka akun saya, sehingga saya bisa membuat atau saya bisa menjadi host untuk Zoom forum atau forum Zoom ya. Nah, mahasiswa juga begitu, ternyata mahasiswa juga punya hak. Nah, oleh sebab itu silakan nanti mudah-mudahan teman-teman tidak ada lagi yang ribut untuk mencari link Zoom untuk perkuliahan ya. Karena seluruh mahasiswa, saya juga nggak tahu, itu konon sudah diberi akun Zoom oleh universitas. Mekanismenya kayak apa saya nggak tahu, padahal dosen kita di UNY ini ada sekitar 1.200-an, mahasiswanya ada 25 ribuan ya, semuanya punya akun Zoom. Mungkin UNY sudah membayar langganan Zoom dalam jumlah yang mungkin ratusan juta. Sehingga kalau dihitung-hitung, dibagi untuk dosen mahasiswa menjadi lebih murah. Saya sudah buktikan ya, saya sudah punya Zoom sendiri. Saya mau kuliah sehari berapa kali, yang penting tidak benturan, maka aman ya. Tapi kan tidak semua dosen bisa gitu loh mengoperasikan itu. Meskipun sudah aktif akun Zoom-nya, kan belum tentu dosen itu mampu menjadi host atau membuat link Zoom-nya. Nah, oleh sebab itu tolong dibantu ya. Kalian masuk S3, ya mudah-mudahan betul ya informasi yang saya terima. Mahasiswa juga punya akun Zoom. Nah, kalau tidak, ya kalau terpaksanya belum atau informasi itu kurang benar, nah mohon menghubungi admin PASA ya. Tapi nanti kalau sudah masuk ke VIP, saya juga belum tahu nanti harus menghubungi siapa ya, saya belum tahu. Karena Dikdas nanti akan dibantu oleh admin dari VIP siapa, kita juga belum paham. Nanti kalau sudah jelas, nah tentu hubungi itu ya. Jadi makanya minggu pertama ini kami tolong dibantu ya, supaya pertemuan pertama itu semuanya masuk, ya baik dosen maupun mahasiswanya. Jadi tidak ada absen di dalam minggu pertama. Artinya semuanya present, gitu ya. Semua mata kuliah. Harapannya seperti itu. Lalu, nah tentu, ya seperti yang saya katakan kemarin di WA Group,
karena yang kelas A harus masuk di A, yang B harus masuk di B, ya tentu mungkin dosen akan minggu pertama itu akan bingung. Loh ini kok ketika mempresensi ya, di presensi itu loh ini kok nggak ada nama kalian masuk di kelas saya, kok di presensi saya nggak ada. Sampaikan ya, karena memang ada kekeliruan pengambilan KRS waktu itu gitu ya. Nah ini akan dibenahi, dibetulkan pada minggu kedua, tanggal 6 sampai 11. Nanti kalau sudah itu betul, maka dosen itu ketika mempresensi akan sesuai dengan kelasnya. Jadi kalau dia mengajar di kelas A, ya sudah, yang masuk di kelas A itu ya mahasiswa kelas A. Tidak ada mahasiswa yang lain. Gitu. Ya, jadi ini mohon nanti minggu pertama mungkin kalau ada dosen mempresensi, nama Anda tidak ada di situ, tidak usah khawatir. Ya, nama Anda tidak ada di situ, tidak ada di presensi itu, tidak usah khawatir ya, karena itu masih dalam proses, nanti diperbaiki di minggu kedua. Ya, jadi itu yang mohon untuk dipahami. Insya Allah nanti minggu kedua ketika Anda sudah entry, makanya tolong di WA Group itu, ya saya masih menunggu mahasiswa-mahasiswa yang KRS-nya itu bermasalah. Ya, karena ketika saya tahu membaca, oh yang bermasalah ini nanti akan saya buka. Di tanggal 6, ya tanggal 6 lah, nanti tanggal 6 saya buka sistemnya. Ya, saya buka supaya Anda bisa memperbaiki. Nah setelah memperbaiki nanti saya klik setuju. Sudah, aman. Ya, begitu saya klik setuju, nama Anda sudah pasti masuk di nama presensi dosen. Ya, tapi kalau saya belum klik setuju, nama Anda belum ada di presensi dosen. Makanya kalau sekarang saya buka lagi, nanti di kuliah perdana nama Anda tidak akan ada ya, karena terbukti secara sistem Anda belum disetujui. Artinya kalau saya buka lagi sistem itu artinya sistem itu belum disetujui. Nah, pasti nanti akibatnya apa? Presensi kuliah, nama Anda tidak ada. Tapi ini kalau saya biarkan, ya nama Anda ada, nanti tanggal 6 baru saya buka sistemnya. Ya, saya buka secepatnya, begitu Anda sudah memperbaiki, nanti akan saya klik lagi untuk klik setuju. Nah, dengan begitu nama Anda sudah di sistem itu sudah ada di mata kuliah yang Anda ambil itu. Nah, ini mohon untuk menjadi pemahaman ya. Jadi sekali lagi nanti kita akan bergeser ke FIP, Fakultas Ilmu Pendidikan, karena ilmu ini adalah linear dengan S1, S2 pendidikan dasar. Sama saja, jadi tidak usah yang sama Pak Direktur kemarin, nggak usah risau tentang perpindahan karena semua kita ini adalah UNY. Ya, semua kita ini adalah UNY dan tentu kalau ada sesuatu tentu nanti akan kita koordinasikan untuk kita carikan solusi masalah yang dihadapi oleh setiap mahasiswa. Ya. Kemudian satu lagi, dalam rangka internasionalisasi prodi, ada semester 1 nanti akan ada visiting professor ya. Mohon maaf. Untuk mata kuliah nanti. Nah, untuk mata kuliah psikologi pembelajaran ya yang diampu oleh Bapak Dr. Suwarjo, mungkin di kelas B kalau nggak salah. Nah itu nanti kuliahnya itu pada pertemuan, saya tidak tahu pembagiannya di bagian awal atau akhir. Jadi intinya nanti setengah semester diampu oleh Pak Warjo, setengah semester berikutnya diampu oleh dosen dari UPSI Malaysia. Ya, nah mekanisme setengah semester atau 8 pertemuan itu nanti ya kalau misalnya ada kesepakatan tidak harus seminggu sekali, ya mohon nanti diupayakan jadwalnya. Artinya ya karena ya siapa tahu mereka menginginkan untuk
Tidak harus 8 minggu. Ya mungkinlah cukup 4 minggu. Jadi kalau 4 minggu kan berarti seminggu 2 kali. Ya monggo nanti diatur ya. Nanti diatur. Ya jadi nggak usah apa namanya. Termasuk mahasiswa intake ya. Ini mahasiswa intake ada yang ikut kah? Ada Bapak. Ada Pak. Masuk mahasiswa intake. Nanti kan ngambil semester 1 dan 3. Pada saat menempuh mata kuliah penulisan proposal disertasi bersamaan dengan seminar proposal disertasi. Nah itu nanti minggu pertama sampai ke 8 itu nanti jadwalnya akan dipakai oleh dosen penulisan proposal disertasi. Ya, dan seminggu masuk 2 kali. Yang pertama menggunakan jadwal penulisan proposal disertasi, yang kedua menggunakan jadwal seminar proposal disertasi. Kan nggak mungkin bersamaan itu. Jadi itu menggunakan 2 jadwal itu. Minggu pertama sampai 8 itu kuliahnya penulisan proposal disertasi. Nah nanti diteruskan minggu 9-16 baru seminar proposal disertasi. Juga sama nanti seminggu 2 kali. Ya, seminggu 2 kali menggunakan jadwal penulisan proposal disertasi dan seminar proposal disertasi. Kenapa begini, Saudara? Karena biasanya penulisan proposal disertasi itu ditawarkan di semester khusus. Semester khusus itu semester jeda ya, atau semester pendek ya. Antara Juli Agustus biasanya ditawarkan di situ. Nah, begitu masuk semester 3 langsung seminar proposal disertasi. Nah, sebab itu kurikulumnya akan kami rekonstruksi, akan kami jadikan 2 semester saja, sehingga kalau nanti ada mahasiswa intake semester 2 yang ngambil semester 2, begitu masuk semester 3, dia tinggal ngambil mata kuliah semester 1, sudah selesai. Nah kalau ini kan kasihan, karena semester 3 masih ada mata kuliah, nah teman-teman intake ini pada semester besok ini ya bisa apa namanya, nggak tidur 24 jam gitu ya, karena dia ngambil 24 SKS plus mata kuliah matrikulasi. Saya nggak bisa membayangkan. Jadi mohon maaf karena intake kemarin juga program yang belum kami antisipasi sedemikian rupa. Sebab begitu masuk semester gasal ini, kalau mahasiswa intake itu hanya dibolehkan mengambil semester 1, nah semester 3-nya diambil kapan? Semester 5, kan nggak masuk akal. Ya. Atau diambil semester genap, ya agak susah secara sistem, karena mata kuliah itu ditawarkan semester genap. Gasal itu sudah fix. Ya, ditawarkan di sistem itu, kalau di genap ya genap, di gasal ya gasal. Begitu masuk semester genap, mau ambil semester gasal ya nggak bisa. Berarti kan harus tertunda nunggu semester 5, kan nggak masuk akal. Makanya mahasiswa intake itu sekarang ini ya agak berat ya, ambil semester 1 dan juga semester 3. Ditambah matrikulasi, ya sudah, selamat menikmati gitu ya kira-kira ya. Dimohon maaf karena sistem kami yang dulu tidak mengantisipasi itu. Nah, mudah-mudahan semester depan saya sudah akan mengajak teman-teman tim pengembang untuk merekonstruksi kurikulum ini, nah sehingga struktur kurikulumnya ya teori itu cukup 2 semester. Nah, sehingga ada mahasiswa intake nggak masalah. Itu masuk semester 2, ambil langsung semester 2. Nanti begitu masuk semester gasal, baru ambil semester 1. Karena ini sudah akan ada pembukaan lagi, mahasiswa intake. Baik, saya kira itu teman-teman, silahkan mungkin ada yang ingin ditanyakan terkait hal ehwal keprodian ya, baik bidang pendidikan, perkuliahan, penelitian, disertasi, atau mungkin pengabdian masyarakat. Sebelum Mas Adi nanti sharing berkait tentang best practice ya, tentang bagaimana kuliah yang efektif, efisien. Silakan. Baik Pak, mungkin
Saya yang mau tanya terkait jadwal tadi Pak G. Nah ini kami yang mahasiswa Intek ini kan jadinya mengambil 24 SKS. Ini